Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Sapitri dari kelas 11 MIPA. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai pencaksilat. Mari kita ke materinya. Sejarah pencaksilat. Silat diperkirakan menyebar di Indonesia semenjak abad ke-7 Masehi. Terbukti dari adanya berbagai artefak senjata yang ditemukan pada peninggalan Hindu-Buddha seperti pahatan relief-relief yang menggambarkan sikap kuda-kuda silat di Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Sementara perkembangan sejarah pencaksilat yang tertulis dimulai pada abad ke-14 di Nusantara oleh kaum penyebar ajaran Islam dan diajarkan di pesantren sebagai bagian dari latihan spiritual. Pada 18 Mei 1948, sebuah organisasi pencaksilat yang sifatnya nasional dibentuk, bernama Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI, yang kini tercatat sebagai organisasi silat tertua di dunia. Tanggal 11 Maret 1980, Persatuan Pencaksilat Antarbangsa atau Persilat didirikan dan menetapkan Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Indonesia sebagai pendirinya. Peraturan pencaksilat. 1. Peraturan bertanding. Pertama, kedua atlet silat harus memenuhi pembelaan antara lain hindaran, elakan, dan tangkisan. Serangan pada sasaran antara lain tangan dan kaki, menjatuhkan lawan, dan mengunci lawan. Kedua, dilakukan dalam 3 babak. Setiap babak memiliki durasi 2 menit dan diselingi 1 menit istirahat. Ketiga, setiap atlet diwajibkan melakukan serangan berpola, mulai dari sikap awal, pasangan, hingga koordinasi gerakan dan kembali ke sikap awal. 2. Peraturan perskoran. Pertama, nilai 1 jika elakan atau tangkisan berhasil dan disusul dengan pukulan yang berhasil masuk ke dalam area tubuh lawan atau teknik jatuhan berhasil dilakukan. Kedua, nilai 2 jika serangan kaki berhasil mengenai lawan. Ketiga, nilai 3 berhasil membuat lawan jatuh. 4. Nilai 4 jika berhasil membuat lawan terkunci. 3. Peraturan sasaran. Hal yang dapat dijadikan sebagai sasaran sah dan bernilai adalah togok, yaitu bagian tubuh kecuali leher ke atas dan pusat kemaluan seperti dada, perut, pusat ke atas, rusuk kiri dan kanan, punggung atau badan belakang. Bagian tungkai dan lengan dapat dijadikan sasaran serangan antara dalam usaha menjatuhkan, namun tidak memiliki nilai sebagai sasaran perkenaan. 4. Peraturan kemenangan. Menang angka. Jika juri telah memberikan kemenangan kepada satu pesilat dalam 3 babak pertandingan selesai, di mana pesilat tersebut memperoleh angka yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan lawannya. Menang teknik. Apabila lawan yang tidak dapat melanjutkan pertandingan dikarenakan keputusan dokter pertandingan, tidak dapat meneruskan pertandingan, dan atas permintaan pelatihnya. Menang mutlak. Jika pemain lawan jatuh secara sah terkena serangan, bahkan setelah wasit menghitung sebanyak 10 detik namun tidak sadarkan diri. Menang diskualifikasi. Apabila pemain lawan memperoleh peringatan sebanyak 3 kali, menerima hukuman diskualifikasi karena melakukan pelanggaran berat, lalu tidak dapat melanjutkan pertandingan karena cedera atau melakukan pelanggaran tingkat pertama. Menang dikarenakan pertandingan dalam keadaan tidak seimbang. Menang dikarenakan pemain lawan mengundurkan diri atau tidak hadir dalam pertandingan. 5. Larangan. Contoh pelanggaran berat: menyerang bagian tubuh yang tidak sah, yakni leher, kepala, serta bawah pusat hingga kemaluan dan mengakibatkan lawan cedera atau jatuh. Usaha mematahkan persendian secara langsung, sengaja mematahkan persendian secara langsung, membenturkan kepala, dan menyerang dengan kepala. Menyerang lawan sebelum aba-aba mulai dan masih menyerang sesudah aba-aba berhenti dari wasit, kemudian menyebabkan lawan cedera. Melakukan penyimpangan terhadap aturan bertanding setelah mendapat peringatan pertama karena pelanggaran tersebut. Contoh pelanggaran ringan:
Tidak menggunakan pola langkah dan sikap pasang, keluar dari gelanggang secara berturut-turut, yaitu dari 2 kali dalam satu babak, merangkul lawan dalam proses pembelaan, melakukan serangan dengan teknik sopuan sambil merebahkan diri berulang kali dengan tujuan untuk mengulur waktu. 6. Sarana dan prasarana. Beberapa sarana dan prasarana pencaksilat antara lain lapangan pencaksilat atau gelanggang, peluit, lampu babak, timbangan, seragam pertandingan, body protector atau pelindung badan, stopwatch, dan bendera. Teknik dasar. Kuda-kuda. Kuda-kuda depan. 1. Posisikan kaki kanan di depan dan kaki kiri di belakang. 2. Kedua kaki ditempatkan dalam satu garis lurus sehingga sejajar. 3. Tekuk kaki depan dan pindahkan tumpuan badan pada kaki tersebut. 4. Kaki belakang agak ditekuk untuk menjaga keseimbangan. Kuda-kuda belakang. 1. Menempatkan kaki kanan di depan dan kaki kiri di belakang dalam satu garis lurus. 2. Tekuk kaki belakang dan kaki depan agak diluruskan. Fokuskan berat badan pada kaki belakang. Kuda-kuda tengah. 1. Kuda-kuda tengah dilakukan dengan menekuk kedua kaki. 2. Kedua kaki ditekuk hingga hampir membentuk sudut 90 derajat. 3. Posisi ini membuat berat badan ditopang oleh kedua kaki. Kuda-kuda samping. 1. Membuka kaki selebar bahu, kemudian tekuk salah satu kaki yang dianggap paling dominan. 2. Posisi kedua kaki harus sejajar. 3. Tempatkan seluruh berat badan pada kaki yang ditekuk sebagai tumpuan sehingga posisi badan lebih condong pada kaki tersebut. 4. Dengan posisi ini akan lebih mudah mengumpulkan kekuatan dari satu sisi. Kuda-kuda silang depan. 1. Kuda-kuda silang depan adalah gabungan dari kuda-kuda depan dan samping. 2. Kuda-kuda ini dimulai dengan salah satu kaki ke depan dan ditekuk untuk menopang berat badan. Lalu, kaki lain diposisikan melawan arah kaki sebelumnya. Kuda-kuda silang belakang. 1. Memposisikan salah satu kaki berada di belakang dengan keadaan menyilang. 2. Berat badan difokuskan ke kaki belakang. 3. Badan tetap lurus agar tidak jatuh saat melakukan gerakan tersebut. Pukulan. Pukulan depan atau lurus. 1. Sikap kuda-kuda samping. 2. Kedua tangan berada di depan dada. 3. Kepal tangan untuk memukul. 4. Kedua telapak kaki sejajar. 5. Mengubah kepalan menjadi telungkup ketika memukul dengan tangan kanan. 6. Ganti posisi kaki dan tangan ketika pukulan lurus. Pukulan bandul. 1. Sikap kuda-kuda tengah. 2. Kedua belah tangan saling menyilang depan dada. 3. Tangan yang akan memukul jari-jarinya mengepal. 4. Ayunkan tangan yang memukul ke depan dengan kepalan telungkup. 5. Tangan yang satu lagi tetap menutup bagian badan sendiri. 6. Lakukan dengan mengubah atau mengganti tangan yang memukul. Pukulan tegak. 1. Sikap kuda-kuda tengah. 2. Posisikan kedua tangan menyilang di depan dada. 3. Kepal jari-jari tangan yang digunakan untuk memukul. 4. Lakukan gerakan memukul menggunakan tangan kanan ke arah depan dengan posisi kepalan tegak. 5. Salah satu tangan yang tidak digunakan untuk memukul tetap berada di depan dada. 6. Lakukan gerakan pukulan pencaksilat ini secara bergantian. Pukulan melingkar. 1. Sikap kuda-kuda tengah. 2. Kedua tangan menyilang di depan dada. 3. Tangan yang memukul jari-jarinya harus mengepal. 4. Tangan yang digunakan untuk memukul diayunkan secara melingkar dari sisi kiri, depan, kanan dengan kepalan tegak. 5. Tangan satunya tetap berada di depan dada untuk melindungi tubuh. 6. Lakukan dengan mengubah tangan yang memukul. Pukulan samping. 1. Kuda-kuda kiri depan. 2. Kedua tangan menyilang di depan dada. 3. Tangan untuk memukul jari-jarinya harus mengepal. 4. Telapak kaki kanan harus sejajar dengan telapak kaki kiri. 5.
Memukul menggunakan punggung tangan dari arah samping ke depan. 6. Lakukan dengan mengubah posisi kaki dan tangan yang memukul.